35 juta loh. Udah akad. Tinggal All in. akad. Udah tinggal bawa koper doang 35 juta. Kalau yang punya suami suka beli, suka mikir ntar lah, paksa deh. Karena manusia semakin banyak, tanah semakin sempit, rumah semakin mahal. Benar. Ini aku ajarin yang benar. Bukan karena aku lagi jualan, terserah kalian mau beli dimanapun terserah. Tapi aku kasih pendapat, ya seperti itu. Dan hati-hati kalau kalian memilih rumah, pastikan dulu legalitasnya itu nomor satu. Jangan nanti tiba-tiba kalian udah store duit, tahu-tahu kalian hanya di prank. Mereka tuh jual rumah atau jual bangunannya nggak bener surat-suratnya. Kasian, banyak yang begitu. Ini bukan aku, jangan nanti netizen bilang persaingan bisnis nggak sehat. Bukan nggak sehat, aku ngajarin. Kayak aku lagi kencang loh hari ini ngomongnya, bener gara-gara banyak berdebah komen. Nanti itu pada nanyain 35 juta. Oke, Bu Ati coba nih bagian dia, bagaimana 35 juta bisa akad? Bagaimana? Ya, 35 juta itu sebenarnya kita ngambil dari DP minimal 5%. Tapi nanti dilihat dulu kalau misalnya ternyata dari sisi penghasilan DP-nya itu nggak bisa 5%, misalnya penghasilannya kurang, jadi DP mau nggak mau harus 10%, itu ditambahin lagi 10%. Jadi kita 35 juta itu pakai DP minimalnya 5%. Dan itu udah bisa akad kalau penghasilannya sudah mencukupi. Oke, betul. Lalu bank apa aja yang kerjasama dengan kita, Bu Ati? Bank yang kerjasama kita masih sama kayak nanti saya, BTN, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu. Jadi kalau kalian banyak tuh pertanyaan, gimana caranya kalau nggak mau pakai bank? Boleh nyicil ke kita, ke developer selama satu tahun. Itu namanya cash tahap. Cash bertahap. Apalagi penghasilan aku 20 juta, Kak. 20 juta bisa. Itu keren banget. Jadi aku tuh selama terjun di dunia properti, kasihan banget untuk kalian itu yang selalu terkendala di kalian tuh mampu untuk beli rumah, tetapi kadang-kadang masalah di di banknya, misalnya nggak di approve, nggak apa, nanti diajarin bagaimana caranya biar kalian itu lulus untuk memiliki hutang. Guys, aku kasih tahu ya, punya hutang itu nggak malu, beneran. Punya hutang itu adalah motivasi untuk kalian itu semangat mencari uang gitu. Jangan malu, punya hutang itu bukan aib. Yang aib itu kalau bohong, nipu tuh. Kalau punya hutang nggak apa-apa banget. Selama kalian bisa bayarnya itu bagus. Hidup itu harus punya acuan untuk semangat. Kalau nggak punya utang kan udah hujan nih kayak gini nih hujan, males keluar padahal ada kerjaan karena nggak punya utang. Coba kalau punya utang, aku sih ada utang kartu kredit. Shopee Pay Later ada nggak? Shopee Pay Later pengen, kami gak ngerti caranya gimana. Aku ada utang kartu kredit nih, gimana caranya bisa kebayar biar aku tuh bisa gesek lagi gitu. Nggak apa-apa, punya utang tuh nggak apa-apa, bukan aib. Jadi kalau misalnya yang mau KPR tapi ragu-ragu, datang aja dulu ke kantor pemasarannya, nanti kita akan bantu oleh marketing in-house-nya. Itu memang tugas kita untuk membantu kalian untuk bisa tembus ke pengajuan kreditnya. Tapi itu juga nanti ada kerjasama dari kalian juga untuk kasih data ke kita. Kalem dong pertanyaannya. DP 35 juta, cicilan banyak banget nih yang nanya. DP 35 juta, cicilan sebulan berapa, Bu Fit? Kredit bertahap lewat developer bisa, sayang. Tadi aku sudah dari awal sudah bilang kalian boleh mencicil bertahap ke developer selama 1 tahun. Kalau cicilan angsuran itu tergantung juga tenor yang mau kalian ambil. Semakin pendek tenornya semakin tinggi. Tapi kalau di sini kan kita juga ada beberapa bank yang kerjasama untuk milenial, itu bisa
bisa tenornya sampai 30 tahun. Kalau 30 tahun sampai 25 sampai 30 tahun itu untuk yang tipe 35 juta itu angsurannya sih sekitar di 5 jutaan. 5 jutaan. Nih anak-anak milenial nih, ayo semangat deh. Kalian punya hunian. Jangan nebeng sama orang tua terus, sayang. Sempit, tahu nggak? Sempit, kasihan lah orang tua juga bosen lihat muka kalian itu bosen. Aku mah enggak ya, coy ya, aku mah enggak. Aku mah naira-naira kalau bisa selamanya deh serumah. Itu kalian yang suka dibilang beban keluarga, coba deh beli rumah. Coba buktikan ke orang tua kalian yang sudah mampu punya gaji. Jangan mau dibilang beban keluarga. Beli deh rumah. Aduh. Nanti kena ajab. Melanjutin pembicaraan. Aduh, aku kalau mau buat itu tawa. Jadi jangan ada nanti judul Indosiar di nanti di sana amit-amit ya. Nggak mau. Aduh. Ketawa dulu ya, ketawa itu. Aduh, bukan sama padahal aku pakai uangku sendiri. Nah ini ada yang curhat nih, aku malah dibilang sama teman bukan sama orang tua, padahal aku pakai uang sendiri. Udah doain aja temannya juga biar rezekinya lancar. Kalau Naira Residen bisa cicil ke developer, semua bisa. Semua yang ada muka akunya ya, yang ada muka akunya di Yoga Sugama Putra Sugama Land itu boleh cicil ke developer. Dah jelas. Yo netizen mereka kenapa nggak ngurusin urusan? Aduh, jangan pertanyaan berdebah guys. Maksudnya mahal nggak kak? Namun bisa nanti kalau kalian ingin berkonsultasi tentang bagaimana biar kalian itu kadang-kadang memiliki hutang untuk orang awam yang nggak tahu tuh harus gimana tuh emang berat. Itu aku rasakan waktu dulu aku pertama kali pengen beli rumah melalui KPR. Padahal pada saat itu aku sendiri kerja di bank. Percaya dirinya itu nggak ada karena selalu berpikir kira-kira gue bisa bayar nggak ya, saat itu ya. Bismillah. Tapi ternyata selama kita ada niat dan ikhtiar itu Allah selalu bukakan jalan. Dan alhamdulillah dulu aku pertama kali mencicil rumah dengan gaji yang sangat minimum sekali. Akhirnya aku kepikir, oh aku nggak bisa nih ngandelin gajian dari kantor aku harus punya bisnis sampingan. Nah dengan punya hutang itu menyemangati aku untuk lebih maju gitu. Sekali lagi kita punya utang itu bukan aib dan kalian itu harus bangga kalau kalian itu di approve sama bank untuk mempunyai hutang, berarti kredibilitas kalian itu keren, bagus gitu. Jadi buat kalian yang punya hutang, punya angsuran-angsuran untuk kemajuan hidup, selamat, kalian orang pintar. Nggak jalan pertanyaannya. KPR riba nggak Kak? Kalau nggak mau riba ya nyicil ke developer sayang. Nah itu nanti urusannya. Tolong dipin dong ini, gimana caranya nih? Pin komen. Toh ya. Untuk yang ingin bertanya tentang The Garden Residence silahkan hubungi nomor ini nih. Aku sudah. Dari DP berapa lama setelah terima rumah? Setelah akad kredit 8 bulan. Setelah akad kredit 8 bulan. Kalau nggak beres 8 bulan, kalian boleh denda Bu Ati. Bukan saya, dia yang janji. Ya, itu kontak personnya ke 0812 4249 8822. Ya, Vera Kirs, mudah-mudahan berjodoh ya, memiliki hunian di The Garden. Cash bertahap ke developer 4 tahun. Tungguin dulu aku jadi konglomerat ya. Nanti aku bikin 5 tahun ke aku nyicil. Amin ya rabbal alamin. Crazy Rich Tambun. Tapi kan aku udah ada yang bilang aku tuh crazy beneran. Untung aja ada yang ngomong aku crazy nggak pakai rich.
kalau rich enggak, tapi aku kaya hati, insya Allah. Karawang teu aya, geus ieu ti Karawang caket, Bekasi Karawang teh caket. Fasilitas perumahan. Oh, fasilitas perumahan. Enak ya di sini. Aku senang banget nih sama kolam renangnya, ada pohon-pohon jati di situ gak ditebang. Harganya 900 juta yang tipe besar 65, yang tipe kecil 600 jutaan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian boleh WA ke nomor yang ini. Masih punya cicilan mobil, kalau penghasilannya mencukupi cicilan mobil juga nggak masalah. Siti Nurhayati 23, keren. Pokoknya mudah-mudahan cicilan kamu segera lunas dan kamu bisa beli rumah baru. Nah, kalian itu jangan terpaku. Mungkin banyak juga nih yang nggak tahu setelah aku sering komunikasi sama teman-teman yang mencoba untuk KPR. Misalnya nih 15 tahun kok lama banget ya. Kadang-kadang orang bank juga nggak menjelaskan bahwa kalian itu bisa melunasi sebagian angsuran kalian itu pada saat masa angsuran. Misalnya nih di tahun pertama, tahun kedua tuh kalian punya rezeki lebih gitu, daripada kalian beliin yang enggak-enggaan, mendingan kalian bayar tuh pelunasan sebagian pinjaman kalian. Itu boleh kok. Itu biasanya orang-orang bank yang nggak ngasih tahu tuh mereka nggak mau repot, tapi aku harus kasih tahu karena itu dibolehin banget gitu. Sampai nanti misalnya tahun ketiga, tahun keempat kalian udah mampu untuk ngelunasin, mencicil sebagian pokok pinjaman kalian, itu juga mengurangi bunga yang harus kalian bayarkan setiap bulan gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian serem ya 15 tahun punya hutang. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hidup kalian itu 2-3 tahun yang akan datang. Mungkin kalian punya uang tiba-tiba kalian, atau ada rezeki sedikit-sedikit tuh kalian bisa melunasi sebagian pokok pinjaman dan otomatis bunganya pun akan berkurang gitu. Paham nggak? Paham lah pasti, masa nggak paham. Bekasi ada nggak? Ina Kitchen ini di Bekasi, Gusti, aku di Bekasi. Bu Ati apa kabar? Salam dari Mama Reno Yang beli di Naira. Oh, oke. Tuh ada mamanya Reno, Blok B9. Berarti kabar baik, alhamdulillah. Di mana The Garden, Bu Fitri? Di Tambun, di Bekasi. Aku udah kasih tuh alamatnya di story aku. Kalian tinggal klik, terus kalian bisa langsung ke sini. Aku tunggu kalau mau ketemu aku sampai sore di sini. Cisauk gimana Bu? Cisauk bulan ini insya Allah jalan. Ya. Tangerang Selatan Naira Residen, dan nanti ada Naira Residen 2. Kak, tukang kerupuk penghasilan 1 juta sehari bisa. Saya aja kalah sama Ahmad Kan 1392. Minder Bu Ati. Saya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala nggak dapat sehari. Gak dapat 1 juta sehari. Hebat kamu tukang kerupuk. Bisa banget. Sini kita datang ke aku. Saya jadi jualan kerupuk aja di sana aja deh. Jangan dong. Jangan kalau itu. Udah deh, kalian jangan suka manas-manasin Bu Ati. 1 juta lah jadi tukang kerupuk. Jangan, nanti dia mencoba iri. Setiap manusia itu, nih ya, setiap manusia itu pasti punya rasa iri untuk keberhasilan orang lain tuh. Kayak tadi tukang kerupuk bilang dia penghasilan 1 juta sehari. Bu Ati langsung ngomong mau pengen berhenti dari sini. Ada itu. 1 juta Bu sehari. Di Tambun. Di Tambun, guys. Ada lagi. Di Cikarang ada nggak? Kebagusan ada nggak? Di Depok ada nggak? Nanti pokoknya doain. Cikarang kesini kan cuma nggak nyampe setengah jam kan? Cikarang kesini deh ke The Garden, deket kok, deket banget. Ambil rumah boleh. Tadi yang tukang kerupuk ya, boleh loh.
Kamu boleh nyicil tuh. Kamu kan penghasilannya 1 juta nih, aku kasih challenge deh buat si penjual kerupuk yang penghasilannya 1 juta. Kamu boleh angsuran sehari 500.000 dari penghasilan kerupuk kamu 1 juta itu, ya. Bener nggak? Kali 30 berarti kan? Iya. 30 hari. Kali 30 hari. Nah, itu nanti gimana aturannya, ngomong deh sama Bu Ati, boleh. Ini benar nih, untuk kalau benar-benar ya penghasilan dari menjual kerupuk hasilnya 1 juta itu keren. Boleh boleh hasilnya ditukar dengan rumah di The Garden, sehari kamu boleh nyicil 500.000. Coba, berani nggak? Berani, kalau aku berani. Ini juga kayak Revalina SMA gitu. Oh, masa sih? GR lah dia. Udah tuanya. Kafir, kalau sudah ada riwayat KPR rumah, subsidi nggak boleh lagi KPR rumah. Boleh kalau nanti kalian dicek sama banknya bahwa kalian itu mampu untuk mempunyai hutang baru dari penghasilannya. Biasanya DP-nya dibesarin sih, dari kalau cicilan kedua itu biasanya 15%. 10 sampai 15%. Jadi udah nggak bisa lagi 5% karena dia kan KPR kedua kan. Iya, benar. Ini total bikin masih ada nggak Pak? Masih. Berapa lagi? Sisa 4 unit 4 unit tuh. batalan KPR. Batalan. Nah, itu di Naira Residen yang pertama itu ada reopen, bukan aku nggak kasihan ya sama yang sudah sebetulnya udah sold out itu rumah. Tetapi ada beberapa customer yang memang mungkin terdampak pandemi sehingga bermasalah dengan kantornya bekerja pada saat dia apply KPR dan dia sudah misalnya nggak bekerja lagi di situ atau perusahaannya terdampak pandemi, jadi itu pengaruh banget memang. Aku doakan untuk 4 orang yang nggak approve KPR-nya itu mudah-mudahan bisa bergabung di Naira selanjutnya atau bisa bergabung di The Garden. Banyak kok perumahan aku, ada The Garden, ada Blossom Park lagi buka baru. Apa namanya? 600 jutaan nama klasternya Dandelion. 1 juta itu omset. Kakak tadi kan kamu nggak ngomong 1 juta omset. Aku pikir 1 juta keuntungan. Ya kalau 1 juta omset, coba perhitungkan lagi untuk perputaran modal dan lain-lain deh. Terus kalau begitu nanti kalau kamu sudah tahu bagaimana memanage uang kamu dari penghasilan 1 juta kamu itu, setelah dikurangin biaya-biaya dan modal selanjutnya sisanya berapa, kamu datang lagi ke aku ya. Nanti kita carikan solusi terbaik untuk kamu bagaimana bisa memiliki rumah di The Garden. Nih ya, aku mau jawab satu dari Evin Nazifa. Mudah-mudahan kamu bukan buzzer. Bu Fitri, kalau nggak sama Nikita Mirzani kelihatan baik banget. Kalau belain Nikita Mirzani, auranya apa tadi auranya, kebetulan Nikita Mirzani auranya. Itu tergantung pola pikir kalian netizen, itu hak kalian juga. Kalian bisa melihat aku sebagai orang yang jahat banget, itu juga terserah kalian. Atau kalian dengan memberikan nama aku Ibu Peri, itu juga hak kalian. Aku tidak ingin juga mendapat julukan apapun di sosial media. Aku adalah Ibu Fitri Salhuteru untuk staf aku, Mami Fitri untuk anak-anak aku, Baby untuk suami aku. Udah itu aja. Jadi kalau kalian suka sama-samain aku dengan Niki misalnya karena dia teman aku, lalu kalian benci sama dia, terus aku disama-samain juga, aku juga nggak masalah gitu. Tapi kalian harus tahu, aku tidak ingin bermasalah dengan orang juga yang nggak kepengen punya masalah sama aku. Terus salah dia apa? Itu ya netizen. Dah, mudah-mudahan senang dijawab satu. Bu Fitri baik, jika kalian baik, jika jahat dia tetap baik karena dia tipe no comment. Iya, karena aku pikirannya udah sibuk dengan percuanan gitu. Jadi kalau sekarang aku jawab, biar kalian juga nggak bosen ngedengerin aku jualan. Ya nggak Bu Ati? Kita yang penting cuan. Iya, dan kalian netizen,
kalian itu jangan suka terkuras energinya dengan berita-berita viral yang nggak menguntungkan apa-apa buat kalian. Kalau memang beritanya itu membuat kalian pintar, kalian ambil. Tapi kalau kalian merasa, oh ini ucapan Nikita itu membuat kalian itu benci sama Niki, ya itu juga terserah kalian gitu. Pro kontra itu pasti ada di dunia maya. Ingat ya, apa-apa yang dibawa ke dunia maya harus bisa juga dan harus mau juga dikomentari atau diadili di dunia maya. Seperti aku nggak masalah, aku bela Niki katanya, terus aku dihujat dengan kalian, aku juga nggak masalah. Chattingnya bocor, iya nggak masalah, toh chatting bocor aku mau seperti apapun nggak mengurangi rekening bank aku, gitu. Nggak masalah, pokoknya malah. Tanpa furnis berapa Bu Ati? Nggak bisa kita jualnya Oh, nggak bisa. plus furniture. Tapi rugi banget sih Rugi, karena kalau sama misalnya aja. tanpa mau di take out furniturnya ya nggak apa-apa, tapi harga tetap sama. Harga tetap sama. Sayang banget soalnya udah murah banget sih di Bekasi nih. DP 40 juta berapa per bulan? Yang tadi dibilang tergantung tenornya. Per bulan kalau diambil 5 tahun 12 juta. Kalau kalian ngambilnya 5 tahun kurang lebih 12 jutaan. Tapi terlama misalnya ada yang sampai 25 tahun nih kalau umurnya nggak laule ya. Kolot. Kalau Lalu itu bahasa apa? Belanda. kalau umurnya masih di approve sama bank, masih muda, nggak laule, bisa sampai 25 tahun. Kalian boleh tanya ke 0812 42 49 88 22. Rawan banjir enggak? Ini lagi hujan, nggak banjir. Ini lagi hujan banget, hujan petir, hujan angin, nggak ada banjir. Nanti aku pulang, aku storyin jalannya ya. Mudah-mudahan sih, aku berharap juga nih sama pemerintahan di Bekasi, normalisasi sungainya terus digiatin, dan kalian warga Bekasi jangan buang sampah ke sungai. Tuh, denger ya, jangan buang sampah ke sungai, buang sampah pada tempatnya. Tempatnya di sungai. Agak jarin. Udah jadi orang Bekasi. Ajarin, jangan buang sampah ke sungai, buanglah sampah kepada tempatnya. Tuh. Lalu tua. Tuh, lalu tua ada yang jawab tuh, Melgun. Bisnis nggak laku, terus single bisnis orang. Kalau ngerasa jadi kakak, kasih tahu mana yang dia baik. Netizen, aku sudah bilang ya. Masa aku setiap mau ngomong nasehatin Niki harus live juga gitu kan? Udahlah, aku mah cuma simpel aja. Kalian kalau nggak suka jangan follow ya. Jangan terlalu bela idol, nanti alam yang akan kebuka. Ya udah banyak kan contoh-contohnya netizen berbondong-bondong membela, akhirnya kan kasihan kalau pas terpleset, terjatuh, kalian bully juga gitu. Kak, Tambunnya di mana? Tambun Utara, Tambun Utara. Karang Satria. Kak Fit, nggak usah netizen bodoh. Iya, aku kepengen banget netizen bodoh itu pinter. Nggak apa-apa, sekali-kali dibalas. Kak, ada KPR di Bali ada nggak di bawah? KPR di Bali. Aku nggak punya perumahan di Bali. Kalau dari Bandung keluarnya Bekasi Timur bisa, Bekasi Barat bisa kan? Bekasi Timur ya. Kalau dari Bandung lewatnya Sumarekon. Oh, bisa tuh. Kamu tinggal di West aja sih, atau di Google The Garden, terus bisa langsung nyampe ke sini. 6 kilo Bu dari pintu tol. Deket rumah Kang Sule enggak? Emang Kang Sule di Bekasi, nanti aku tanya ya. Oh, dekat. Ih, tahu loh. Dekat rumah Vicky ya? Sana dulu kan, 50. Ya ini deket Vicky. Padahal aku janjian kemarin sama dia nggak ada kabar lagi. Biarin, nanti kalau dia mau nikah lagi, mau beli rumah, nanti aku kasih mahal.
Bakal ekspansi di mana ya? Ini pasti nih Cibitung. Ini pasti nih Hani doang pasti ini utusan si Medina geng sampah. Nah, blok aja ya. Si Medina geng sampah pembuli anak kecil. Itu aku akan mention terus selama ada utusan-utusan geng sampah yang masuk ke live-nya aku akan sebut. Ingat ya, muka Medina pembuli anak kecil. Kerja sama KPR sama bank mana aja? Tadi udah dibilangin BTN, BRI, BSI, BS Syariah. Syariah. Tuh kalau misalnya tadi kan suka banyak tuh yang tanya riba, coba deh ke Syariah. Suka jengkol enggak? Aku suka. Di Cilandak kalau bisa kerja sama Kak. Boleh nanti di DM aku langsung, nanti kalau enggak boleh. Nih kalau misalnya ada yang pengen ngajak kerja sama punya tanah, boleh aku mempersilahkan nge-DM ke Pak Yoga Sugama kalau urusannya bisnis. Jangan kalian tanya yang lain-lain, jangan kalau kalian Udah punya anak banyak. aku tuh capek ngomonginnya, dia tuh memang tampangnya kayak bujangan. Anaknya 3 guys, 3. Udah gitu istrinya galak lagi. Kamu kalau sampai ketahuan DM dia nanya enggak disamperin. Beneran deh, jangan lihat istrinya pendiam. Aku aja kalah galaknya, jangan guys. Tapi kalau kalian nge-DM, Pak saya punya tanah, ini mau kerja sama boleh. Dia tuh pada suka. Sebetulnya lu kesel gak sih kalau gua patah-patahin? Tuh kan, tampangnya aja dia kayak ABG. Tampang kayak ABG, olahraga rajin. Coba, memang idola wanita, pembalap, bisnis banyak, sukses bukan dari orang tua, sukses sendiri. Emang idaman banget. Tapi kalian harus tahu Neti, dia udah punya anak. 3, anaknya banyak, puyeng tahu. Beneran. Puyeng, dan dia sama istrinya baik-baik aja. Pacaran dari awal semua sampai hari ini masih mesra. Jadi jangan coba-cobalah, buang waktu. Abis kok kesel kalau abis live sama lu, story sama lu, kenalin kak. Ujian ibu. Ya udah nih, udah nggak ada pertanyaan lagi ya netizen. Silahkan nanti kalian kalau mau tanah di jalur Gaza. Nggak sekalian aja kamu kemana tuh, Rusia. Mau ngembangin lagi bisa kerja sama Kak, rumahku Puri Gading Pantai rumahku. Aduh akut juga nih dia Yanti 4352. Kak saya ada perumahan di Lampung, mau ngembangin lagi bisa kerja sama Kak, rumahku di Puri Gading Pantai. Aku juga punya unit di Puri Gading Pantai. Mudah-mudahan nanti developer si Puri Gading itu bisa konsisten dengan dagangannya dulu, membuat Pantai Puri Gading itu indah. Aku sudah punya rumah di Puri Gading itu hampir 25 tahun. Gak ada dibangun itu namanya permainan nggak ada. Aku boleh dong, aku sebagai pemilik Puri Gading juga boleh komplain kan. Jadi kalau Puri Gading mengajak kerjasama, nggak dulu lah, suruh beresin dulu aja yang itu yang di Pantai Puri Gading. Next project daerah mana? Next project daerah mana? BSD maksudnya? Ya. Tangerang, Kabupaten Tangsel. Cisauk, daerah Cisauk, Pamulang. Tanah di Fatmawati minat nggak? Boleh.
Kak Fitri ada rencana bangun apartemen. Saya sudah pernah bangun, namanya Karstens Residen di BSD. Tuh kalian silahkan kalau yang memang kepengen beli apartemen, boleh di situ, bagus apartemennya. Cuan. Petir. Kak Fit kapan tuanya? Hari ini aku udah tua guys. Kemarin aku 11 Maret tambah tua. Other people who always said bad things about someone, thank you. It's depend ya, depend dari pemikiran kalian tuh mau bagaimana. Kalau misalnya apa yang menurut kamu bad, tapi untuk sebagian orang itu edukasi, itu ya terserah, itu bebas-bebas. Pokoknya intinya guys, apa yang terjadi di dunia maya, stay di dunia maya. Jangan mengganggu pola pikir kalian, apalagi mengganggu waktu, menguras tenaga, sehingga kalian itu terpaku dengan amarah karena benci dengan seseorang, terus kalian menghujat, terus sehingga pekerjaan kalian terbengkalai, padahal kalian kan gak dapat apa-apa juga dari orang yang kalian bela atau orang yang kalian hujat. Itu sih. Tuh, Pak Yoga, ada tanah di dekat bandara mau dijual, dikelilingi perumahan dekat bandara. Oh, kita juga punya. Yang lain dong. Itu kamu coming soon ya, proyeknya coming soon. Menjajat pribadi nggak tuh Bu? Enggak, aku nggak akan mampu. Aku udah hitung umur aku sekarang segini, kerjaan aku begini-begini aja. Aku sih tahu diri, mungkin aku nggak akan mampu. Insya Allah anak-anak aku nanti bisa. Amin. Kalau aku nggak, aku fokusnya bahagia aja, bahagia membesarkan anak, menjalankan bisnis-bisnis yang udah ada, mensejahterakan karyawan aku, nggak mem-PHK kalian sampai aku insya Allah pensiun nanti. Bikin Semarang. Aku ada lagi tanya-tanya nih, ada teman aku di Semarang mau kerja sama, tapi belum, nanti ya setelah project Naira Residen 2 mungkin aku akan pelajari. Cicayur BSD di mana? Cicayur tuh ya deket Cisauk. Oh iya, dekat Buat Naira Cisauk. 2 nanti deket situ. Iya dekat situ. Ada yang mau ngajakin Dika Bu. Kak Bet Bu. Jangan aja. Oh. Karawang. Kalau villa Bu Fit aku nggak suka. Aku nggak suka, nggak tahu ya. Aku tuh dari apa ya? Dari aku merasa aku bisa membeli sesuatu yang nggak pernah terfikir di kepala aku tuh beli villa. Bener-bener aku nggak suka, karena menurut aku jangankan aku punya villa misalnya yang bagus, yang bener-bener itu menyita keuangan aku ya. Aku punya rumah di kampung aja satu, itu kepikiran loh, ada sampah nggak ya, bocor nggak ya, apa. Menurut aku itu orang yang hanya kepengen punyaan villa, capek. Aku mah kalau mau liburan aku tinggal sewa aja. Kamu gini ya, kalau dalam hitung-hitungan aku nih, boleh diikutin boleh enggak, boleh marah juga boleh enggak juga. Kalian hitung aja dalam setahun kalian membiayai villa kosong itu berapa? Kosnya, bayar listrik, bayar pembantu, bayar ini. Sementara kalian itu punya waktu liburan 1 tahun hanya 7 hari. Dari kos 1 tahun itu, kalau aku ya, mendingan kos selama setahun itu aku pergi kemana, aku bayar aku bayar eksekutif, tiket, kamar yang bener-bener atau bisa enak menikmatinya. Hati aku juga nggak panas mikir-mikirin villa aku nanti rusak nggak ya, atau disewa orang rusak nggak ya. Itu satu-satunya yang nggak pernah terfikir sama aku itu memiliki villa. Jadi aku memang bukan orang-orang yang termasuk suka memiliki aset namanya villa, karena aku merasa diperbudak. Bener nggak lo? Bener nggak? Nah, coba deh
Oh, aduh, Ibu Dwi nonton nanti kan punya villa. Aduh, Ibu Dwi, maaf ya ini kan aku. Ini nanti aku bilang deh Papa Yoga, nggak apa-apa beli aja biar aku bisa nebeng. Itu hitung-hitungan. Itu hitung-hitungan aku guys, karena aku tuh ada beberapa teman aku tuh yang punya villa. Jadi kalau aku tuh kumpul sama mereka, aduh gue pusing lo, villa gue bocor begini, gue bayar listrik begini for nothing gini-gini, terus aku cuma liatin aja. Lu kebayang nggak kos villa sama makan hati setiap hari, akhirnya juga nggak bikin. Kita punya sesuatu itu kan kepengen bikin happy ya, tapi kalau kitanya marah-marah dan diperbudak dengan banda, orang Sunda banget ya, kalau diperbudak dengan banda, itu mah lah guys lah, bener. Itu gue, jangan marah yang punya villa. Kalau misalnya apa ucapan aku, jual deh villanya, beli perumahan aku. Pak Yoga berapa mau kerjasama? DM aja DM. Aduh, mau kerjasama ada tanah di Padang, boleh DM aja. Izin Dina sholat dulu. Oh iya, selamat menjalankan ibadah sholat. Betul Bu Fit, aset yang pasti bikin lelah biayanya. Saya punya kondotel juga, capek. Profitnya nggak tepat, akhirnya dijual aja, lebih enak pindah-pindah hotel aja. Pinter, aku tuh paling kesel. Ini mah terserah nih, sekali lagi terserah. Kalau orang itu ada yang menawarkan beli kondotel, saya pernah beli 1 unit, dipikir-pikir kok saya kayak diperbudak juga ya, mau menempati juga nggak bisa seenaknya, setahun hanya dikasih waktu 7 hari. Gue hanya nggak boleh seenaknya. Nggak boleh, gue harus appointment dulu. Terus hanya dikasih waktu dikasih free-nya. Nih nggak tahu ya, beda manajemen. Iya, disewa-sewain gitu. Sewa-sewain. Memang bagi hasil kalau ada. Kalau nggak ada ya tetap aja kayak seperti gue modalin orang itu bikin bangunan, akhirnya enggak. Aku juga termasuk orang yang nggak suka beli kondo-kondoan. Dah. Jadi investasi itu harus yang pasti guys, yang kamu bisa merasakan dari uang yang kamu keluarkan itu kamu memiliki seutuhnya gitu. Jangan investasi yang halu-halu, nggak perlu keren-keren. Yang penting satu, sama udah. Mau ke Bogor. Udah hai guys, dia mau ke Bogor katanya. Dah. Mau nyari tanah di Bogor. Oh? Ya. Bye. Dia mau tuh anak muda berprestasi, semangat, kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Keren. Dah. Bisa dicicil. Halo kayak token, aku nggak ngerti itu. Investasi harus berbentuk fisik. Ya pokoknya sesuatu yang bisa kamu kuasai lah. Hati-hati sekarang berinvestasi. Udah ya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton live bareng aku dengan Bu Ati. Nah, kalau kalian ingin bertanya tentang The Garden, Blossom Park, Naira Resident, silakan jangan sungkan-sungkan DM dia. Gitu. Kalau ada yang mau melamar juga boleh. Dia single parent. Selamat siang, assalamualaikum.